Sebelum kita banyak bicara tentang flexing, kita harus tahu dulu sih apa yang disebut dengan sehat jiwa. Jadi WHO mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang sehat jiwa itu yang pertama adalah merasa sehat dan bahagia. Yang kedua, orang tersebut mampu menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, bisa menerima orang lain apa adanya. Keempat, bisa bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Right? Nah, setelah kita tahu definisi sehat jiwa, kita bicara gangguan jiwa. Kita, saya, mereka, dia, semua bisa mengalami gangguan jiwa. Nah, apa sih sebenarnya gangguan jiwa itu? Yaitu adalah suatu sindrom pola perilaku yang berkaitan dengan gejala yang menimbulkan penderitaan atau distres atau hendaya di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dalam manusia. Bisa saja fungsinya adalah fungsi berpikir, fungsi berperilaku, dan fungsi perasaan. Nah, barusan kita masuk topik flexing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hernita, ini disebut dengan flexing itu berasal dari kata flex, yang artinya adalah lentur atau melenturkan, yaitu menggunakan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Dalam hal ini, flexing diartikan sebagai orang yang suka memamerkan kelebihannya di media sosial. Right? Jadi sebenarnya istilah flexing itu baru terkenal itu sekitar baru-baru ini aja di Indonesia, yang hampir sama artinya showing off. Menurut Susanto dan Hairil Shah tahun 2019, artinya masih baru ya, belum sampai 5 tahun istilah flexing ini beredar di Indonesia. Ciri-ciri orang itu adalah yang terlihat dari caranya berpenampilan, terlampau glamor, menunjukkan hal-hal indah, suka menarik diri, maksudnya menarik perhatian orang lain, dan suka bercerita tentang kebaikan dirinya sendiri. Misalnya, pamer lagi sholat, pamer lagi sebenarnya. Dan dalam penerapannya, flexing sering dikaitkan dengan perilaku pamer, terutama di dalam media sosial. Ini adalah fenomenanya, jadi sudah jelas banget medsos-medsos kita sudah penuh akan hal-hal ini, sehingga banyak yang diproses hukum terkait dengan ya, jadi pamer ada saldo tabungan, barang mewah, mobil, tas, terus kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, donasi dan sebagainya. Alasannya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Hernita, itu ingin mendapat pengakuan, ingin mendapatkan popularitas, dan ingin mempertahankan status sosial. Juga merasa tidak mau kalah dengan orang lain dan punya kebanggaan tersendiri. Dampaknya tadi sudah disampaikan oleh akan timbul perasaan cemburu, perasaan iri, cenderung memandang rendah orang lain, dan satu hal yang mereka lupa adalah mengundang kejahatan. Jadi memang harus hati-hati, kita bisa memilih, ibarat pisau, pisau itu bisa digunakan untuk memotong daging, menolong orang untuk masak, atau bisa untuk melukai seseorang. Right? Ini adalah tujuan flexing, yaitu pertama adalah menumbuhkan rasa percaya diri, menunjukkan posisi dan status sosial, mendapatkan validasi orang lain, ingin membuat orang lain terkesan, ingin memperlihatkan kemampuan, dan strategi marketing dari suatu usaha. Faktor penyebabnya adalah ada dua, yaitu tekanan sosial dan masalah kepribadian. Tekanan sosial misalnya adalah tuntutan dalam gaya hidup atau pengaruh pergaulan. Kepribadian nanti akan dijelaskan dengan teori psikodinamik. Jadi ada beberapa teori psikodinamik terkait dengan flexing. Kenapa sih seseorang bisa flexing? Kenapa sih orang-orang tertentu bisa flexing? Kenapa sih kakak adik ada yang flexing, ada yang enggak? Jadi sebenarnya salah satu teori yang saya ambil adalah teori Kohut, yaitu adalah tentang self. Self ini adalah terkait dengan ego seseorang, terkait dengan harga diri seseorang. Ada beberapa teori, tapi yang bisa diambil teori Freud, teori psikoseksual atau psikososial, tapi yang sekarang saya ambil adalah tentang teori self atau harga diri. Right? Jadi kalau menurut itu adalah konsep objek cinta diri sendiri. Self itu adalah diri, love itu adalah kasih.
Jadi self love adalah pemusatan kasih terhadap diri sendiri. Ini adalah normal. Jadi orang yang normal itu memiliki, yaitu mau tersebut membuat right? Nah, jadi self berkaitan dengan tapi self love juga bagaimana sih orang self love juga berkaitan martabat. Jadi sebenarnya ditunjukkan, jadi nah, entah reputasi negara, kemanusiaan, tapi selain komponen yang lain yang harus perhitungkan adalah acceptance, menerima real. Kemudian yang more nih ya, pola-polanya adalah series self itu menghargai diri sendiri, hormati diri sendiri. Sementara accept self adalah ada hal-hal yang bisa atau tidak bisa dia terima pada dirinya sendiri. Sementara restrain adalah lebih berfokus pada pengendalian diri sendiri. Tapi ada sesuatu yang sangat sangat pakem, sangat frigid, sangat kaku, itu adalah persistent self. Bagaimana seseorang fokus pada perspektif diri sendiri dan memiliki prinsip. Nah, jadi individu dengan self love adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang telah mereka selesai dengan dimensinya adalah tentu saja berhubungan dengan keluarga, masyarakat, dan orang lain. Jadi self love itu sebagai suatu cinta kehormatan terhadap diri sendiri, dia terkait dengan konteks sosial dan standar normatif tertentu. Menurut Mandeville, jadi individu yang menderita harga diri rendah punya keinginan besar untuk dipuji ketimbang mereka yang harga dirinya tinggi. Cinta akan kehormatan atau harga diri ini bisa memotivasi seseorang untuk bermanfaat secara sosial atau justru sebaliknya. Mereka yang bermanfaat secara sosial disebut dengan dual pride, bermoral baik, atau bermoral yang kurang baik disebut dengan excessive pride. Excessive pride itu adalah suatu bentuk berlebihan dari cinta diri sendiri yang merupakan bagian dari harga dirinya. Jadi dia merasa dia harus mendapatkan narsisistik dari orang lain karena itu berhubungan dengan harga diri. Adalah dual pride, diri yang
pengakuan diri dan kebanggaan ini adalah dua pride yang kita sebut dengan normal. Artinya adalah mampu bersikap positif untuk menunjang harga dirinya atau pride tadi. Right? Sementara yang eksesif itu adalah harga diri atau self-love yang berlebihan. Jadi ditafsirkan sebagai bentuk berlebihan terhadap diri sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan harga dirinya. Sehingga dia menjaga perasaan superioritasnya dengan mengekspresikan superioritas sambil mencari konfirmasi dari orang lain. Ini akan memunculkan persaingan sehingga akibatnya akan timbul konsekuensi negatif dalam masyarakat. Right? Flexing merupakan bagian dari excessive pride. Flexing menunjukkan kebutuhan eksistensi diri, dia membutuhkan konfirmasi dari orang lain, membutuhkan dirinya dihitung oleh orang lain, karena flexing ini menunjang kebutuhan narsisistiknya, menunjang rasa ingin dihitung, rasa lebih dari orang lain, rasa superiornya. Right? Right? Terus bagaimana sih cara menyikapi flexing? Yang pertama adalah kalau kita cukup dekat, kita bisa bicarakan baik-baik. Tapi yang nomor dua adalah ini yang tadi disampaikan oleh Bu Hernita, abaikan. Karena orang-orang yang berperilaku flexing justru malah mendapat kepuasan kalau kita sibuk ngomongin dia, kita sibuk ngebahas dia, kita menanggapin dia. Justru ini akan membuat rasa narsisistik need-nya, kebutuhan narsisistiknya semakin terisi. Ini justru yang diinginkan oleh dia. Bagaimana sih cara tidak flexing? Yang pertama adalah kita harus mampu mengelola ekspektasi kita. Kita sesuaikan ekspektasi kita tidak melebihi realita dan kemampuan diri sendiri, sehingga tidak perlu memaksakan diri. Yang kedua adalah mampu mengontrol diri. Kira-kira punya prioritas mana yang berguna, mana yang dikerjakan, atau malah yang perlu ditinggalkan. Yang ketiga adalah ubah mindset atau pola pikir. Jadi, pahami diri, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Terus keempat, bagaimana sih kalau orang lain melihat kita, memposisikan diri sebagai orang lain. Yang kelima, fokus pada aktivitas positif. Kesimpulannya adalah, apa yang disampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa flexing tidak bisa sepenuhnya langsung kita bilang sebagai gangguan jiwa. Karena flexing yang gangguan jiwa apabila sudah mengganggu aktivitas, merugikan orang lain, atau justru citra diri yang ditampilkan sangat amat berbeda. Ketiga, flexing ini muncul karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, takut ditolak, kebutuhan yang tinggi akan eksistensi diri, dan faktor kepribadian atau self. Keempat, sikap terbaik dalam menyikapinya adalah pengabaian. Dan yang terakhir adalah anjurkan ke psikiater atau psikolog bila membutuhkan penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.